Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman biyadihi zamanil umur alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian IPHI Subranting Sibela Pelangi Bonoroto Kaposari. Masya Allah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di tempat yang sangat nyaman sekali di Masjid Baitus Salam Sibela niki, atas memenuhi undangan dari kemarin disampaikan Pak Mufti nggih. Setelah praktek manasik saya ditodong gitu nggih oleh Pak Mufti. Kemarin hari Ahad itu kita ada praktek manasik untuk jamaah yang insya Allah akan berangkat di tahun ini. Seperti biasa Pak Mufti memang bagian penting gitu nggih, bagian sound, shooting gitu. Kalau tidak ada kan tidak jalan itu. Alhamdulillah ala kulli hal bisa silaturahmi di sini, berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini satu hal yang membahagiakan buat saya. Meskipun KTP saya Mojosongo tapi tinggalnya di Klaten. KTP saya itu masih Mojosongo sampai hari ini. Karena dari Bapak Ibu tinggalnya di Mojosongo di Tegal Mulyo. Sakleripun AUB. Ya ini nanti insya Allah juga sowan ke sana. Jadi sebetulnya memang saya itu orang Mojosongo tapi pindah ke Klaten gitu. Sejak sepulang haji tahun 2013, saya haji 2012, pulang 2013 itu terpikir Bali Desa gitu. Jadi bapak itu kagungan dalam di desa sana di Polan Harjo, sudah lama ditinggal merantau ke Solo. Kan bapak ibu merantau di Solo mungkin sudah 25 tahun lebih, rumahnya kosong gitu ya. Polan Harjo nipun desa nipun Kapungan. Oh Kauman nggih. Tanggi desa, Tanggi dusun niku. Camatipun sami. Sejak 2013 berarti sudah 11 tahun ini saya memang jadi orang desa gitu ya Pak. Menyepi. Tapi menyepi ke desa sekarang jadi rame karena dikasih jalan tol Pak Jokowi. Dari Solo ke Jogja itu lewat, kelihatan dari depan rumah gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau mau ke sini sebetulnya cepat kalau lewat tol. Masuk, tinggal keluar desa, masuk pintu tol Polan Harjo, keluar di Gondang Rejo sini. Tapi karena tadi saya ada urusan dulu, saya harus mampir ke tempat kerja. Jadi saya bekerja di penerbit Aqwam Bapak Ibu, salah satu penerbit buku Islam. Aqwam itu penerbitnya, tapi ada punya imprint atau anak penerbitan, ada Ummul Qura, ada Istanbul, ada Aqwam Medica, ada Beirut, ada Zain gitu ya. Nanti diperiksa kalau yang suka beli buku di rumah sudah ada belum buku Aqwam. Kalau belum besok beli berarti ya. Nah, terutama buku manasik ini alhamdulillah dipakai di banyak tempat. Buku manasik yang kami terbitkan itu dipakai di banyak tempat oleh banyak biro dan banyak KBIH. Penyusunnya pemiliknya sendiri Pak Bambang Sukirno, karena beliau membaca salah satu kitab fikih tentang manasik,
terus kemudian punya ide bagaimana manasik ini mudah gitu ya. Ini sudah sejak zaman dulu, mungkin sudah sebelum saya haji itu sudah ada bukunya itu gitu. Jadi sudah belasan tahun. Waktu itu belum ada buku dari Kemenak gitu ya. Nah, terus kemudian dari buku Kemenak ada, tapi beda jauh sama yang kita terbitkan, karena kita terbitkan pakai gambar, pakai ilustrasi, pakai ini gitu ya. Ya ini sekedar perkenalan, bukan promosi buku. Kalau buku tidak ada hal gitu ya. Perkenalan memang, karena kalau kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Maka saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah ternyata ada majelis-majelis ilmu di banyak tempat yang diinisiasi oleh IPHI gitu ya. Jadi memang sepulang haji itu memang ada satu kewajiban untuk menjaga kemabruran haji gitu ya. 2012 ketika di Mekah itu ada pembagian buku. Saya mendapat bukunya tulisan Arab, berbahasa Arab. Judulnya itu Ma Ba'dal Hajj wal Umrah. Ma Ba'dal Hajj wal Umrah, apa yang dilakukan sepulang haji dan umrah. Bukunya kecil tipis. Saya baca daftar isinya, saya baca sekilas, itu bagus sekali. Bagus sekali. Saya tanya kepada yang bagi-bagi itu, kan itu di muasasah perpustakaan gitu ya. Ada nggak yang bahasa Indonesia gitu kan? Maksudnya untuk jamaah lain itu kalau yang dari Indonesia kan nggak bisa baca nanti kan itu. Nggak ada gitu kan. Jadi memang di sana itu banyak buku dibagi gratis gitu kan. Banyak ulama penulis buku diterbitkan ke kerajaan dibagi gratis gitu kan. Yang membiayai perusahaan kerajaan gitu. Nah, ya sudah begini saya bawa pulang, saya punya kepikiran kalau buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentu akan banyak sekali yang bisa mengambil faedah gitu ya. Kemudian saya usulkan gitu ya kepada Ustaz Bambang dan keredaksian gitu. Ini bagus Ustaz gitu. Ma Ba'dal Hajj wal Umrah, karena jamaah haji Indonesia itu terbesar di dunia. Termasuk yang terbesar di dunia setelah tiga besarnya kan ada IPB ini ya, India, Pakistan, Bangladesh, yang satu ini Iran, Indonesia. Nah ini termasuk jamaahnya itu besar. Setiap tahun Indonesia itu mengirim berapa ribu Pak Bu? Perso mboten? 200 ribuan. Tahun kemarin 221 ribu. Tahun ini kabarnya, bocorannya Pak Prabowo melobi ke sana ditambahin 10 ribu gitu ya. Tapi bocornya belum keluar kelihatannya. Masih bocor halus gitu ya. Tahun kemarin dapat kuota 221 ribu. 200 ribu ini besar sekali Pak Bu. Saya itu membayangkan memang Kemenak itu pekerjaannya luar biasa sekali. Bapak Ibu wonten ingkang ngasa guru sebelumnya, mungkin kalau sekarang sudah purna. Saya membayangkan dulu ketika di SMA itu jadi ketua OSIS itu mengadakan study tour. Satu sekolahan yang kelas 3 saja itu 10 kelas itu kan, 40 kali 10 bis. Study tour 10 bis aja itu sudah merencanakannya itu tirik-tirik gitu ya. Nanti makannya, berhenti transitnya di mana, makan paginya di mana, makan siangnya di mana, penginapannya, baginya, apanya. Itu 10 bis. Alias cuman sekitar 400 orang. Bisa dibayangkan panjenengan mengelola, kalau misalnya perusahaan tour travel gitu ya, 200 ribu orang study tour, dan harus ada di titik yang sama pada waktu yang sama. 200 ribu orang ngatur, dan itu pesawat ya, maksudnya ini harus berangkat, ganti ini, masuk dulu. Makanya di Indonesia itu rumit sekali mengatur, karena banyak jamaahnya 200 ribu, harus dimasukkan embarkasi dulu. Di luar negeri itu haji itu urusannya sendiri Pak. Yang penting pemerintah mengeluarkan visa, udah terserah golek tiket pesawat dhewe, golek hotel dhewe, booking dhewe, anu dhewe.
Teng Indonesia nek ngoten kira-kira mlaku mboten niku. Wah, pun bubar niku, Pak. Napa mulai banyak yang sepuh-sepuh itu bubar itu. Itu saya bayangkan dulu ketika SMA di OSIS itu study tour 10 bis saja itu, dan 10 bis itu perjalanan kan paling 3 hari 4 hari. Ini 40 hari, Pak, bisa dibayangkan, Pak. Logistiknya selama 40 hari apa panjenengan ngalami sendiri. Makanya kalau ya tidak sempurna, ada hal banyak insiden itu ya menurut saya volumenya itu besar sekali soalnya gitu ya. Bukan berarti ini ya saya membela pemerintah, enggak, maksudnya saya itu sebagai pengguna jasa gitu ya, jasanya pemerintah itu membayangkan memang rumit sekali. Apalagi saya dan Pak Mufti kan ini di Amal Syuhada yang seragamnya di Agem Bapak itu siap tahun juga mengelola seperti itu. Oh, ya itu membantu dalam rangka membantu pemerintah gitulah. Kalau nggak dibantu seperti itu nanti kok kasihan pemerintah kewalahan ya. Bukan membantu soal teknisnya nyiapkan bisnya apanya itu bukan, tapi manasiknya gitu kan. Itu justru kalau bis AC macet itu bukan urusannya KBIH. Kalau KBIH sampai ada yang tawaf batal dilanjut tidak salah dosa pembimbingnya kan. Nah, tanggungannya lebih berat kan itu. Ya itu sekilas info bapak-bapak ibu-ibu yang panjenengan semua alami. Jadi memang itu satu anugerah perjalanan ibadah haji itu. Kaitannya dengan buku itu tadi saya baca bagus sekali. Cuman kalau diterangkan ya tentu tidak selesai. Nah, makanya temanya bukan itu. Nah, nanti tinggal cari bukunya saja. Sudah diterjemah kalau tidak salah diberi judul Menjaga Kemabruran Haji. Slogannya IPHI. Aslinya judul Arabiknya itu Ma Ba'dal Hajj wal Umrah. Apa yang harus dikerjakan. Tapi memang intinya haji itu adalah tauhid. Maka di situ memang banyak sekali amalan-amalan dan peringatan-peringatan kepada yang sudah selesai mengerjakan haji dan umroh itu agar tetap menjaga tauhidnya. Karena seluruh bacaan haji panjenengan pirsani labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semuanya itu tauhid, tidak ada sekutu bagi Allah. Saya datang hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Bacaan di atas bukit Safa Marwah juga sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Bacaan tauhid lagi. Bacaan di Arafah juga sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul. Intinya adalah musafir haji ini adalah memang betul-betul dia itu harus mengikatkan hidupnya itu gumantun dumateng Allah saja. Tidak ke yang lain-lain. Yang lain-lain kecil. Yang lain-lain kecil gitu ya. Itu intinya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini karena ini adalah rutin gini Pak berarti. Tiap berapa 2 bulan sekali. Tiap hari Sabtu. Oh, harinya bebas. Tergantung yang unduh. Saya ingin menyampaikan Pak Bu, ada 3 ayat saja dari Al-Quran biar cepat dan mudah gitu ya. Niki sampai duhur atau sebelum? Sebelum. Sebagai pengingat kita semuanya, saya dan juga panjenengan. Terlebih lagi kita ini berada di awal tahun. Di bulan Januari, nggak terasa nggih Pak Bu nggih. Ganti dino niku cepete ra nggih. Ngerti-ngerti ganti tahun. Kemarin masih tahun 2024. Apalagi di KBIH. Kemarin itu baru datang jamaahnya yang 2024. Ini sudah persiapan yang mau berangkat lagi terus gitu terus. Baru datang terus terus. Jadi waktu itu terasa cepat sekali. Waktu berganti begitu cepat sekali. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan seiring dengan bergantinya waktu. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, panjenengan bisa buka yang ngasih Quran atau di HP-nya ada Qurannya. Al-Hasyr itu surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Ada satu ayat yang di situ itu penting untuk kita perhatikan bersama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba saya cek. Ya, ayat 18 betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini ayat ini unik Pak Bu. Pertama, ada khitab ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan, wahai orang-orang Islam, orang-orang Muslim, kalau ada ayat Quran itu kok memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah betul-betul. Di situ nanti akan ada pesan penting dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika dipanggil ini, kita orang-orang beriman oleh Allah ini, kok Allah sampai panggil hei wong mukmin, itu berarti pasang mata, pasang telinga. Apa pesan di ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Pesannya satu. Kemudian ada pesan berikutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, ini asal katanya apa? Nadhoro nggih. Wal tanzur ini maksudnya suruh melihat, itu bukan cuma suruh melihat, tapi di sini itu evaluasilah, muhasabahlah, renungkanlah. Nah ini ada perintah, wal tanzur nafsun, evaluasilah dirimu itu, ma qaddamat lighad. Ini apa ini? Kayak gini ini cuman ada di Quran. Panjenengan cari di kitab, buku apapun yang struktur kalimatnya seindah ini, insya Allah tidak akan nemu. Coba perhatikan Pak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cek apa yang sudah kamu perbuat di masa lalu. Kalau ini kita sedang berada di 2005, berarti cek kembali apa-apa yang sudah kita lakukan kemarin di 2024 itu. Cek kembali. Kalau sekarang mungkin sudah purna tugas, sudah pensiun, cek apa yang dilakukan kemarin sebelum pensiun atau purna tugas. Tapi bukan hanya apa yang dicek, maksudnya ma qaddamat itu yang sudah dikerjakan di masa lalu, lighad untuk masa depan. Loh niki kalimat simple praktis tapi cuman dua kata loh. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk masa depan. Maksudnya ghodan itu kan besok itu kan. Untuk hari esok, maksudnya untuk hari kiamat besok. Maksudnya untuk hari akhirat besok. Jadi kita itu disuruh memeriksa apakah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan kemarin, apakah amalan-amalan yang kita lakukan kemarin itu sudah nanti itu amalan itu memberi manfaat buat hari esok kita di akhirat. Nah, yang disuruh periksa, yang disuruh ngecek bukan saldonya. Saldo BRI, BNI, BCA itu ndak kanggo besok di akhirat gitu nggih. Saldonya enggak ini. Tapi cek saldo amalmu yang kemarin itu kaitannya dengan akhirat itu sudah ada atau belum? Jangan-jangan kita berbuat banyak, jangan-jangan kita bekerja berpuluh tahun, tidak ada hubungannya untuk akhirat kita, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Allah perintahkan kepada kita semuanya. Cek, periksa, muhasabah, lihat, tengok yang kita kerjakan di masa-masa lalu. Untuk kepentingan akhirat kita. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan kita yang belum betul. Mungkin di masa-masa kemarin ada bohongnya, ada enggak jujurnya,
ada malasnya, ada culasnya, atau ada hal-hal yang itu merugikan kita di akhirat. Nah, itu kita periksa. Lah yang bagus lagi, Pak Bu, perhatikan susunan kalimatnya. Jadi satu kalimat ini, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad, ini diapit dua perintah wattaqullah. Ini juga unik Pak Bu. Panjenengan cari di Quran ketemunya cuma satu atau dua kalau tidak salah. Jadi Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Loh, diapit perintah bertakwa. Ini kalau kita lihat kalimatnya ini juga unik, istimewa. Ada satu perintah diapit dua perintah yang sama. Berarti ini penting, ini yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini penting. Memang muhasabah itu penting Pak. Ketika kita itu jalan terus nggak pernah ngecek, misalnya panjenengan tindak Jakarta, itu kan ada milestone nggih. Milestone itu kan berapa kilometernya, titik-titiknya. Itu kan wis mlaku sakmene. Kita juga cek bensinnya cek eneng opora. Kita cek juga mungkin radiatornya naik apa enggak. Kan itu semuanya dikasih alat pengecek. Kita naik kalau mau berkendara jarak jauh itu harus dicek. Kalau cuma dekat-dekat kan enggak dicek. Itu kan dicek. Oh, bensinnya cukup. Kalau kita enggak pernah lihat itu semuanya, bos pokoknya starter langsung mangkat. Ora ditiliki sik bensinnya, ora ditiliki. Lah nanti kan bisa celaka sendiri kan. Tahu-tahu di jalan habis bensin. Tahu-tahu di jalan, oh ternyata belum diisi air radiatornya. Oh tahu-tahu apalagi. Nah, kalau yang mobil sekarang kan sudah canggih-canggih, sudah panelnya itu sudah banyak sekali informasi. Bahkan bensin ini masih sisa untuk berapa ratus kilo kan sudah muncul di MID-nya gitu ya. Kalau zaman dulu kan, oh stripnya separuh gitu, tekan putih Pak Mufti. Tosuro, nopo tekan Semarang. Nah kalau dulu masih pakai ini kira-kira ilmu titen. Nah kalau sekarang itu udah canggih-canggih kan mobil-mobil sekarang. Bensin masih berapa, itu masih bisa menempuh berapa. Nah, hal-hal yang semacam itu maksudnya untuk memang ketika kita punya cek kayak gitu, kita itu bisa melihat dengan pasti. Makanya ketika kita itu ngecek, ya Allah, wingi kok kurang apik ya. Kemarin masih ada kurang di sisi apa, Hal-hal yang itu kita periksa, kita perhatikan, kita muhasabahi, insya Allah itu akan memberikan satu pandangan yang baik untuk perbuatan kita di masa yang akan datang. Itu ayat yang pertama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada ayat ini marilah kita perhatikan betul-betul. Di dalam Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Kemudian ayat yang kedua, saya tadi janji pokoknya paling tidak 3 ayat gitu ya, oleh-oleh atau ininya. Ayat yang kedua itu ada di Quran surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar itu kalau tadi 59, Az-Zumar itu 39. Surat ke-39 ayat yang ke-53. Tadi 59 ayat 18, sekarang 39 ayat 53. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah. Ini maksudnya Nabi itu diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada umatnya itu ya. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang israf itu berlebih-lebihan, melampaui batas.
melanggar ketentuan. Nah, maksudnya gitu israfu itu kan. Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, ngantek kelewat ngoten ta nggih. Kudune iki mung sakmene ning kebablasan gitu ya. Maksudnya ya secara sederhana bisa kita tadaburi yang kokean salah, kokean dosa gitu ya. Maksudnya yang perbuatannya itu melampaui batas. Ya, tadi kan disuruh muhasabah. Mungkin kita akan lihat ya Allah banyak sekali perbuatan saya yang israf, melampaui batas. Kudune tekan sakmene ning kebablasan, kepunjulen. Kudune sabar ning nesu. Kudune jujur ning keladuk atau gimana dan sebagainya. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kemarin itu kita itu banyak sekali salahnya, kalau kemarin kita itu banyak sekali berlebih-lebihannya, karo tanggane omong iku kudune sakmene ning kakean, dadi mung omongke tanggane terus gitu misalnya. Kudune orang ngrasani terus misalnya kan gitu kan. La taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini Allah ini maha baik sekali. Suruh muhasabah, suruh ngeling-eling perbuatanmu sing ndek iki. Lho lak akeh salahe to, lak akeh dosane to, lak akeh kakeane maksiat to. Tapi Allah di ayat yang lain, di ayat yang saya bacakan kedua ini, ngayem-ngayem kita. Ya wis, nek memang pancen wingi iki kokean eleke, kokean maksiat, kebablasan, keladuk dan sebagainya. Wis, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Terus kok sampai apa namanya? Zaman sekarang itu pusing karena mikir keadaan buruk, susah apa bunuh diri. Nah, itu berputus asa dari rahmat Allah. Ini Allah itu kasih ayat berikutnya itu bukan berarti ini ya, maksudnya enggak, maksudnya kita tadi yang pertama kan memang disuruh muhasabah, disuruh periksa amalannya. Oh ternyata amalannya banyak yang kurang, banyak yang enggak sempurna. Ibadahnya masih bolong-bolong keikhlasannya. Yo sholat ning ternyata ora ikhlas, yo ngaji ning ora ikhlas, yo sedekah ning gersula misalnya. Sedekah misalnya ning gersula mungkin. Lah ini selanjutnya ya sudah, itu kita istighfari, kita minta ampun kepada Allah, dan kita jangan berputus asa dengan kesalahan yang lalu. Insya Allah Allah maafkan, karena menurut ayat ini la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa jami'an, dosa-dosa sing akeh tenan itu insya Allah diampuni Allah. Dengan syarat apa? Minta ampun. Dengan syarat apa? Taubat. Dengan syarat apa? Tidak diulangi lagi. Tobat. Kalau panjenengan suka dimudahkan sholat sunnah banyak, tambahi sholat tobat misalnya begitu. Atau panjenengan dimudahkan untuk beristighfar, mendawamkan istighfar, maka ya sudah berbanyak istighfar. Insya Allah itu semua dosa-dosa yang banyak, yang masa lalu kemarin itu, insya Allah mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha mengampuni. Di sini disebutkan di penutupnya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kita bisa bayangkan kalau setiap dosa itu tidak bisa diampuni, kalau setiap salah itu tidak bisa dimaafkan, maka betapa berat hukuman kita nanti di akhirat. Betapa berat hukuman kita di akhirat kalau setiap kesalahan tidak dimaafkan, kalau setiap dosa tidak diampuni. Tapi Masya Allah, Allah kasih berita gembira kita, la taqnatu mir rahmatillah.
Jangan kamu berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wis to, rapopo. Nek pancen kowe wis tobat, kowe wis istighfar, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Maka dari itu yang kita harapkan setelah kita bermuhasabah atas perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita di masa lalu, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita minta ampun dan kasih sayang dari Allah. Ya Allah, kasih ampun ya Allah. Ya Allah, kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Mungkin ibadah-ibadah kita, sholat kita yang kemarin-kemarin banyak yang tidak khusyuk. Mungkin ada yang riak, takbir khusyuk-khusyuk ke Allahu Akbar, karena ada orang, padahal perintahnya fasolli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu, bukan fasolli li seseorang. Neng tanggane sholatnya diapik-apik, ngajine diapik-apik, sedekahnya diokeh-okeh. Bagus, sholatnya bagus, ini bagus, sedekah banyak, itu bagus. Tapi jangan sampai rusak amalnya karena seseorang itu tadi, tapi li rabbika itu tadi. Nah, kalau memang ada banyak kesalahan di kemarin, ada yang belum sempurna, mungkin haji kita juga, ya Allah, haji saya kemarin kok ada yang kurang mantap misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa, kita minta Allah sama kasih sayang Allah, moga-moga disempurnakan sama Allah. Kalau sholat ngulangi gampang, kalau haji kan susah ngulanginya. Ya kita bisanya berdoa sambil menjaga kemabruran haji semacam ini. Mudah-mudahan yang bolong-bolong kemarin ketika di Mekah, di Madinah bisa ketutup dengan amalan-amalan yang menjaga kemabruran haji semacam ini. Mudah-mudahan ditutup dengan sholat-sholat kita ba'dal hajj wal umroh. Mudah-mudahan ditutup dengan sodakoh-sodakoh kita. Mudah-mudahan ditutup dengan hati kita yang lebih tauhid, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mudah-mudahan itu bisa menutup kekurangan-kekurangannya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa buka di Quran surah At-Taubah. Ayat yang At-Taubah itu surah yang ke-9 ayat 105. Surat yang ke-9 ayat 105. Ini berarti tadi surat 59, surat 39, surat 9. Ada 9-nya semua. Ayat 105. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, dan katakanlah, bekerjalah, beramalah. Yang masih aktif bekerja, bekerjalah, beramalah. Fasayarallahu amalakum, maka Allah pasti akan melihat pekerjaanmu, amalanmu. Wa rasuluhu, demikian juga Rasulullah akan melihat amalmu nanti, akan melihat pekerjaanmu. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang mukmin. Nah ini berarti teman-teman ngaji kita ini juga besok akan menyaksikan amalan kita. Lah ini ada penjelasan, saya baca di penjelasannya itu. Kok bisa Rasulullah itu kan sudah wafat, mosok bisa melihat amal kita, mosok bisa melihat yang kita kerjakan. Wal mukminun, orang-orang mukmin kan tidak semuanya dekat dengan kita. Kita datang rawuhi pengajian misalnya, yang datang ya teman-teman kita sesub ranting ini. Mosok yang lain nanti juga akan tahu kalau saya pengajian di sini. Masa yang ibhi sub ranting lain juga akan tahu? Ada penjelasan, ini besok di akhirat. Semua amal kita akan dinampakkan gitu kan. Sehingga Allah saksikan. Kalau sekarang memang Allah saksikan ya maksudnya. Nah, ada penjelasannya dua itu yang saya baca. Ini maksudnya besok di hari
Di akhirat itu akan dinampakkan amalannya sehingga bisa dilihat oleh Rasulullah, oleh orang-orang mukmin. Tapi penjelasan yang lain juga, ya memang akan nampak yang kita kerjakan sekarang itu. Sing sregep, sing ora sregep, itu yang kelihatan dohir. Nah yang batin, sing ikhlas, sing ra ikhlas, sing terpaksa, sing gersulo, sing suloyo, nah itu nanti juga akan kelihatan. Nah, maka dari itu ayat ini berpesan kepada kita. Next ini kita masih hidup, masih ada umur, masih ada hari esok. Tetaplah kita bekerja, tetaplah kita beramal. Lakukan terus pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan. Amal soleh yang kamu lakukan terus kerjakan. Karena itu akan dilihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan orang-orang mukmin yang lainnya. Maksudnya juga di sini juga ada pesan, kamu kerjakan yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Apa enggak malu kita berbuat jelek nanti dilihatkan ke orang mukmin semuanya, dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh orang mukmin, malu. Ada pesan juga, kalau kita berbuat baik, pekerjaan kita baik, amal kita soleh, maka disempurnakan. Yang tidak kelihatan, yang di dalam batin-batin itu juga harus baik. Jangan cuma zahirnya baik, pengajian baik, sholat baik, tapi batin di hati kita tidak tahu. Niatnya, karepe apa, orang lain mungkin saat ini belum bisa menyaksikan. Tapi nanti suatu ketika itu akan terbuka gitu kan. Nah, maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini menjadi pesan yang berharga sekali buat saya terutama dan panjenengan semuanya. Wa qul i'malu, dan kamu, dan bekerjalah dan beramalah. Teruskan pengajian, teruskan sholat, teruskan. Yang masih ngajar, teruskan ngajar. Yang punya uang, teruskan bersedekah. Punya uang lagi mau umroh, teruskan, silakan beramal. Karena jangan khawatir, itu nanti amal itu akan dilihat Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini dan kamu nanti, nah ini wasaturadduna, dan kamu nanti akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maksudnya dikembalikan kepada Allah. Nah ini disebutkan dengan Allah itu nanti, Allah itu zat yang mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, yang tertutup, yang tidak nampak. Allah tahu. Allah tahu. Tidak hanya yang kelihatan, tidak hanya yang nampak. Wasyahadah, maupun yang kelihatan, yang nampak, yang tidak tertutup. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lho iki lho mbiyen sing mbok lakoni. Lho iki lho mbiyen ke pengajian dina Setu jam 10 nang Masjid Baitus Salam. Insyaallah ada rekamannya nanti. Insyaallah. Meskipun yang lain tidak tahu, nanti akan dinampakkan itu amalan-amalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, 3 ayat ini menjadi pesan buat saya dan panjenengan semuanya di pertemuan pengajian IPHI Subranting di Masjid Baitus Salam ini. Semoga ini menjadi perhatian kita, menjadi pengingat kita. Satu, untuk senantiasa bermuhasabah terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di masa lalu ini, kaitannya dengan akhirat kita. Yang kedua, jangan kita berputus asa. Kalaupun kita kemarin di masa lalu ada banyak sekali kesalahan, ada banyak sekali dosa, ada banyak sekali maksiat, jangan berputus asa, karena Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Yang ketiga, mari tetap kita kerjakan amalan-amalan soleh, pekerjaan-pekerjaan baik, lanjutkan, teruskan. Insya Allah nanti Allah
Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihatnya. Begitu Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah IPHI di Masjid Baitul Salam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga ini semuanya memberikan manfaat yang besar bagi kita di hadapan Allah nantinya. Jadi yang kita lakukan itu selalu pikirkan muga-muga manfaat sok ben akhirat. Muga-muga manfaat sok ben akhirat. Apapun yang kita lakukan itu kita ini pada hati kita muga-muga ini sok ben manfaat ning akhirat. Jadi kita itu berpikirnya futuristik, ligot seperti itu tadi ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hal yang kita lakukan hari ini kita pikirkan ligot. Muga-muga iki sesuk manfaat dinggo akhirat. Muga-muga sesuk manfaat dinggo akhirat. Terus itu. Makatan Bapak-bapak Ibu-ibu, saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, kesalahan, kehilafan. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kekurangan dan kebodohan dari saya. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemaafan dari panjenengan semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu-ibu, mari kita tutup atau kita akhiri ini dengan bersama-sama menengadahkan tangan kita, menundukkan kepala kita, mengkhusukkan hati kita, memohon kepada Allah agar Allah berkenan limpahkan taufik, barokah dan kebaikan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minal musallin. Rabbana hab lana minal hafidhin al-Qur'anil Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.